Assalamualaikum guys, balik lagi nih bahas film seri seru. Kali ini bahas The Last Kingdom. Film The Last Kingdom sendiri mengambil latar belakang kehidupan Vikings yang diproduksi oleh BBC di tahun 2015 hingga saat ini, gengs. Total rilis hingga sekarang adalah 4 season. Dan season 5 sendiri sudah mulai rilis di bulan Maret ini. Karena udah gak sabar banget mau bahas The Last Kingdom season 5, makanya gue mau kasih tahu dulu nih rangkuman season by seasonnya supaya kalian bisa paham betul film The Last Kingdom. Nah, penikmat series cerita berbau Viking pasti udah nggak aneh nantinya nonton film The Last Kingdom. Karena memang dari segi beberapa cerita dan tokoh pemainnya, beberapa ada kesamaan nama dengan film The Vikings. Tapi dari segi karakter, walaupun ada kesamaan nama dan basic cerita aslinya memang beda banget dengan The Last Kingdom ini sendiri. Oke, lanjut aja dengan cerita singkat dari film The Last Kingdom. Serial ini diangkat dari novel berjudul The Saxon Stories karya Bernard Cornwell. The Last Kingdom bercerita tentang Uhtred of Bebbanburg, seorang pewaris dari kastil Bamburgh serta Brida yang menjadi tawanan dari pasukan Earl Ragnar dari bangsa Viking. Seiring berjalannya waktu, Uhtred dan Brida diadopsi oleh Earl Ragnar. Karena sebuah kejadian saat anak Earl Ragnar yaitu Thyra ditelanjangi oleh anak dari Yartan bernama Sven. Saat itu Uhtred menolongnya dan mendapatkan penghormatan dari Earl Ragnar. Namun saat pamannya ingin menebusnya kembali dengan niat membunuh Uhtred, karena Uhtred adalah pewaris Bamburgh, niat itu diketahui pendeta yang sangat dekat dengan Uhtred dan memberitahunya. Sehingga Earl Ragnar malah membeli Uhtred dan menjadikannya anak angkatnya. Kehidupan damai berakhir ketika Earl Ragnar tewas oleh rivalnya, Yartan, dan anaknya Sven. Uhtred dan Brida terpaksa melarikan diri karena mereka dituduh terlibat dalam kematian Earl Ragnar. Pelarian Uhtred dan Brida membawa mereka menuju kerajaan Wessex, kerajaan terakhir di tanah Inggris yang masih bertahan dari serangan kaum Vikings. Disinilah Uhtred kembali dipertemukan dengan pendeta yang sangat disayanginya, yaitu Bapak Beoka. Uhtred diperkenalkan dengan King Alfred oleh Bapak Beoka, berharap Uhtred datang dan kembali sebagai Saxon, orang Inggris, bukan sebagai Dan atau bangsa Viking. Namun karena Uhtred telah dibesarkan sebagai Dan sejak kecil, maka sulit untuknya meninggalkan kedenannya. Namun demi merebut kembali tanah Bebbanburg, satu-satunya warisan Uhtred dari keluarga aslinya, dia harus mendapatkan bantuan dari Wessex. Nah, dengan pengetahuannya sebagai Dan, Uhtred mengatur siasat dan memberikan informasi tentang penyerangan yang akan dilakukan bangsa Viking kepada Wessex. Awalnya Alfred dan King Athelred tidak percaya begitu saja, namun saat kemenangan di tangan Wessex, Alfred mulai memperhitungkan kejujuran Uhtred. Saat Uhtred berusaha mendapatkan dukungan dan pengakuan dari Wessex, lain halnya yang dirasakan Brida. Brida tidak bisa move on dari bangsa Dane, menjadikannya tidak menerima sepenuhnya keputusan Uhtred untuk beralih ke Wessex. Kemenangan diraih oleh Wessex, tetapi King Athelred terluka dan tewas. Ia pun digantikan oleh keponakannya Alfred, walaupun sebelumnya diklaim pula oleh anak King Athelred yaitu Athelwold, anak raja yang pemalas dan tidak beretika yang menginginkan tahta tersebut. Uhtred yang terpaksa untuk bersumpah setia kepada King Alfred diperintahkan oleh King Alfred untuk menikah agar memenuhi syarat untuk menjadi alderman dan membantunya untuk mewujudkan England. Tentunya hal ini memecah hubungannya dengan kekasihnya Brida. Dalam penyerangan terhadap Wessex dan kecerdasan King Alfred dapat mengusir bangsa Dane di bawah kekuasaan Earl Guthrum dan Earl Ubba untuk pergi keluar dari Wessex. Sebagai pewaris dari Bebbanburg sekaligus Viking, Uhtred mengalami konflik diri di mana ia harus memilih untuk membalaskan kematian ayah angkatnya yaitu Ragnar atau membalas dan merebut kembali tanah kelahirannya yang telah dirampas oleh saudara dari ayahnya. Selain itu, ia juga terikat janji dengan Alfred untuk membantunya menyatukan dan mengusir Vikings dari tanah Wessex. Pernikahannya dengan Mildred menjadi awal dari ujian pertamanya, karena Uhtred dinikahkan dengan mewarisi sejumlah hutang yang besar dari keluarga istrinya, dan tentunya King Alfred mengetahuinya. Namun Uhtred dapat menghandlenya dengan caranya. Begitu pula dengan kedatangan kembali dari bangsa Dane ke Wessex. Di pertempuran berikutnya melawan bangsa Dane yang ingin menguasai Wessex, Earl Guthrum dan Earl Ubba bekerja sama menyerang Wessex.
Di sini Uhtred mencari solusi smart dalam mengecoh bangsa Dane dengan mengatur strategi saat kelompok mereka terhimpit sambil menunggu bantuan tentara Alfred. Namun, strategi yang telah diatur dan disepakati oleh Old Oda membuat anaknya yaitu Young Oda membisiki Old Oda untuk berkhianat, yang memang Young Oda sangat tidak menyukai Uhtred. Namun Old Oda menepati janjinya. Uhtred telah membunuh Earl Uba. Saat Old Oda tewas karena peperangan tersebut, klaim kemenangan milik Uhtred dan Old Oda direbut oleh Young Oda, menyebabkan kemarahan Uhtred dan membuatnya langsung melabrak sang king, yaitu Alfred. Kemarahan Alfred saat itu tidak melebihi kebencian istrinya, Elswit, terhadap Uhtred. Namun Alfred membuat Uhtred merasa terhina dengan memberinya pengampunan yang memalukan sebagai hukumannya. Dalam kemarahannya, Uhtred ikut dalam aksi pemerasan terhadap pribumi di salah satu wilayah Wessex bersama Leofric. Dan surprise-nya, Ethelwald mengikuti mereka. Penjarahan yang tiada hasil membawa mereka bertemu dengan Raja Peredur, yang meminta bantuan untuk merebut kembali bentengnya dari bangsa Inggris. Dengan bayaran yang disepakati, Uhtred menerima tawarannya. Namun ternyata benteng tersebut bukan dikuasai oleh bangsa Inggris, tapi oleh Dane. Uhtred bekerja sama dengan bangsa Dane tersebut berbalik menyerang, walaupun pada akhirnya dikhianati, namun mereka mendapatkan harta yang mereka butuhkan. Setelah melunasi hutang istrinya, Uhtred pulang ke rumahnya dengan membawa Isolde, seorang ratu lain dari Raja Peredur, yang mempunyai kemampuan melihat hal yang belum terjadi. Dengan melukai hati istrinya, Uhtred pergi ke Wessex menemui Alfred untuk diadili atas apa yang dilakukannya tentang perampasan di Cornwall. Dengan intrik pertikaian yang dikuasai oleh Young Oda dan Ratu Elswit menuntut Uhtred untuk dihukum mati. Namun Leofric mengusulkan battle until death dengan Uhtred, dan King Alfred menyetujuinya. Namun saat pertempuran keduanya berlangsung, bangsa Dane menyerang dengan dipimpin oleh Earl Ragnar dan Earl Guthrum. Penyerangan terhadap Wessex menjadi sangat chaos. Saat melarikan diri dari Dane, Uhtred, Leofric, Isolde, dan seorang biarawati yang ditolongnya melarikan diri ke daerah rawa dan tidak sengaja menolong pendeta yang ternyata adalah King Alfred. Mereka menuju persembunyiannya di daerah rawa. King Alfred sedikit depresi dengan kerajaannya yang telah diserang saat itu. Belum lagi sakit yang diderita anaknya, membuat Alfred mengambil keputusan untuk mempercayai keselamatan anaknya di tangan Isolde, walaupun sangat ditentang oleh istrinya. Namun, kesembuhan anaknya memberikan angin segar untuk Alfred. Dan Uhtred pun saat itu menjadi peran penting dalam persembunyian mereka di rawa, karena dengan kecerdikannya, pasukan Dane yang lain berhasil dilumpuhkan dengan perangkapnya. Season 1 berakhir dengan kembalinya Uhtred di sisi King Alfred. Namun pemikiran King Alfred tentang Uhtred dan Wessex masih menjadi misteri dari pemikirannya sendiri. Enjoy this video guys, silakan tonton The Last Kingdom Season 1. Recommended banget pokoknya. See you next video and don't forget to support me dengan klik subscribe button and like. Thank you.